Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatiana Cayaningrum. Di sini saya dari kelompok 5 dan saya akan mempresentasikan tentang perkembangan manusia ditinjau dari perspektif teori psikoanalisa Sigmund Freud dan teori psikososial Erikson. Yang pertama ialah teori psikoanalisa Sigmund Freud. Pengertian psikoanalisa Sigmund Freud. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan pengembangan kepribadian. Psikoanalisis merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi oleh perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya digunakan dalam hubungan dengan Freud saja. Psikoanalisis merupakan suatu pandangan tentang manusia pada abad 20-an, di mana ketidaksadaran memainkan peranan sentral. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh alam ketidaksadaran, dan berbagai kelainan tingkah laku dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang terpendam dalam ketidaksadaran itu. Oleh karena itu, untuk mempelajari seseorang, kita dapat melihat keadaan dalam alam ketidaksadarannya. Menurut Sigmund Freud, dinamika kepribadian adalah bagaimana energi psikis didistribusikan. Freud menyatakan bahwa ada energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama. Yang selanjutnya ialah tahap-tahap perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase tersebut ialah yang pertama, fase oral atau oral stage, usia 0-18 bulan. Yang kedua, fase anal atau anal stage, usia 3-6 tahun. Yang ketiga ialah fase valis atau valis stage, usia 3 tahun sampai 6 tahun. Yang keempat ialah fase laten atau latency stage, kira-kira usia 6 tahun sampai masa pubertas. Yang kelima fase genital atau genital stage yang terjadi sejak memasuki masa pubertas dan selanjutnya. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang kedua adalah teori psikososial Erikson. Erikson meyakini bahwa setiap tahapan perkembangan manusia merupakan pergulatan psikososial spesifik yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kepribadian. Maksud dari hal tersebut adalah bahwa tahapan-tahapan kehidupan seseorang dimulai dari lahir sampai kematian, dan kemudian dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme, sehingga menjadikannya matang secara fisik dan psikologis. Dalam teori ini ada 8 tahap perkembangan yang berkembang sepanjang sejarah hidup manusia. Setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi sampai dengan lanjut usia. 8 tahapan tersebut masing-masing mempunyai nilai kekuatan yang membentuk karakter positif ataupun negatif. Manusia berkembang pada tiap sisi kelemahan, sehingga karakter negatif itulah yang mendominasi pertumbuhan seseorang. Erikson menyebut setiap tahapan tersebut sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. 8 tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Tahap pertama dimulai seseorang dari usia 0-2 tahun. Pada masa ini, atau tahun pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Bayi akan belajar mempercayai orang lain agar kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Peran ibu atau orang-orang terdekat seperti pengasuh adalah mampu menciptakan keakraban dan kepedulian yang dapat mengembangkan kepercayaan dasar. Persepsi yang salah pada diri anak tentang lingkungannya karena penolakan dari orang tua atau pengasuh yang mengakibatkan bertumbuhnya perasaan tidak percaya sehingga anak memandang dunia sekelilingnya adalah tempat jahat. Yang kedua adalah tahap kedua, di mana seseorang berusia 2-3 tahun. Pada tahap ini, konflik yang dialami pada anak usia ini adalah otonomi yang melawan rasa malu serta keraguan-raguan.
Kekuatan yang harus ditumbuhkan pada masa ini adalah keinginan atau kehendak, di mana anak akan belajar menjadi bebas untuk mengembangkan kemandiriannya. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui motivasi untuk melakukan kepentingannya sendiri. Yang nomor 3 adalah tahap ketiga, di mana seseorang berusia 3-6 tahun. Anak-anak pada tahap ini akan belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapan atau tujuannya. Oleh sebab itu, anak cenderung menguji kemampuannya tanpa mengenal potensi yang ada pada dirinya. Konflik yang terjadi pada tahap ini adalah terbentuknya perasaan bersalah pada anak apabila lingkungan sosial kurang mendukung. Yang nomor 4 adalah tahap keempat, dimulai dari usia 6-12 tahun. Anak-anak pada tahap ini akan bekerja aktif yang melawan dengan rasa rendah diri. Oleh sebab itu, kekuatan yang harus ditumbuhkan adalah kompetensi. Maksud dari kompetensi adalah terbentuknya berbagai keterampilan pada anak. Pada tahap ini, akan umum terjadinya membandingkan kemampuan diri sendiri dengan teman sebaya. Anak-anak akan belajar mengenai keterampilan sosial dan akademis melalui kompetisi yang sehat dengan kelompoknya. Keberhasilan yang diraih anak akan memupuk rasa percaya diri, dan sebaliknya, apabila anak menemui kegagalan, maka terbentuklah inferioritas. Yang nomor 5 adalah tahap kelima, yaitu dimulai dari usia 12-20 tahun. Pada tahap ini adalah anak-anak menuju ke tahap usia remajanya, di mana pada tahap ini identitas diri baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Bisa dikatakan bahwa masa remaja adalah awal usaha pencarian diri, sehingga anak-anak berada pada tahap persimpangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Konflik utamanya adalah identitas yang melawan dengan rasa kekaburan peran, sehingga perlu komitmen yang jelas agar terbentuknya kepribadian yang mantap untuk dapat menggali dirinya. Yang nomor 6 adalah tahapan ke-6, yaitu dimulai dari usia 20-40 tahun. Pada tahap usia ini, kekuatan yang dibutuhkan adalah kasih, karena pada tahap ini akan munculnya konflik antara keintiman atau keakraban yang melawan keterasingan atau kesendirian. Yang selanjutnya adalah tahap ke-7, yaitu dimulai dari usia 40-65 tahun. Seseorang yang telah berada pada tahap ini akan dihadapkan dengan tugas utama, yaitu menjadi lebih produktif dalam bidang pekerjaannya, serta terdapat tuntutan untuk berhasil mendidik keluarganya dan melatih generasi penerusnya. Konflik utama pada tahap ini adalah generativitas yang melawan dengan stagnasi, sehingga kekuatan dasar yang penting untuk ditumbuhkan ialah kepedulian. Kegagalan pada masa ini menyebabkan stagnasi atau keterhambatan perkembangan. Yang terakhir adalah tahap ke-8, yaitu dimulai dari usia 65 tahun sampai kematian. Seseorang yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Konflik utama pada tahap ini adalah integritas ego yang melawan keputusan dengan kekuatan utama yang perlu dibentuk ialah pemunculan hikmat dan kebijaksanaan. Fungsi dari pengalaman hidup terutama yang bersifat sosial adalah memberikan makna tentang kehidupan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai perkembangan manusia ditinjau dari perspektif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.